Perkenalkan, nama saya Angelina Bulu dengan NIM 2019-71-0012. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi penelitian pengembangan oleh Muhammad Taqiyuddin. Judul skripsi itu yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality pada pokok bahasan sistem organ pada manusia untuk kelas 7 SMP Negeri 41 Semarang. Salah satu rumusan masalah dari penelitian yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran IPA pada pokok bahasan sistem organ tubuh manusia berbasis augmented reality untuk siswa SMP kelas 7. Salah satu tujuan penelitian yaitu mengukur kelayakan media pembelajaran IPA pada pokok bahasan sistem organ tubuh manusia berbasis augmented reality untuk siswa SMP kelas 7. Augmented reality sendiri diartikan sebagai teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. Dari 3 dimensi lalu akan memproyeksi benda maya tersebut secara nyata. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau development research. Rancangan penelitian ini menggunakan model pengembangan AD yang masing-masing langkahnya terdiri dari yang pertama ada analisis. Peneliti melakukan observasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi informasi penggunaan media pembelajaran di lapangan. Peneliti sendiri melakukan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 41 Semarang. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan bahwa di SMP Negeri 41 Semarang belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis augmented reality sebagai penyampaian materi. Mereka masih menggunakan media pembelajaran sederhana sebagai media pembelajaran di kelas. Media pembelajaran itu seperti berupa buku cetak dan PowerPoint. Setelah peneliti melakukan observasi, didapat data untuk pengembangan media. Data yang dihasilkan yaitu berupa data standar kompetensi, kompetensi dasar, serta indikator materi pembelajaran. Yang kedua itu ada desain. Desain produk ini meliputi penyusunan naskah media yang akan dibuat. Penyusunan naskah media ini didapat dari hasil analisis kebutuhan. Naskah media juga dijadikan acuan dalam membuat media. Naskah sendiri terdiri dari peta kompetensi, peta materi, garis-garis besar isi media, dan naskah. Yang ketiga ada development atau pengembangan. Setelah desain produk selesai, langkah selanjutnya yaitu pembuatan media. Pada pembuatan media, peneliti menggunakan software Blender. Blender merupakan salah satu software open source yang digunakan untuk membuat konten multimedia, khususnya 3 dimensi. Dan ada Unity, yaitu sebagai aplikasi untuk membentuk 3 dimensi menjadi augmented reality. Kedua aplikasi tersebut digunakan dalam proses produksinya. Nah, setelah proses pengembangan medianya telah menghasilkan sebuah produk atau aplikasi, kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Yang keempat itu ada implementasi atau penerapan. Setelah tahap pengembangan yang menghasilkan sebuah produk atau media dan sudah divalidasi para ahli, tahap selanjutnya yakni tahap implementasi. Tahap di mana media pembelajaran yang sudah diproduksi di lapangan sesuai dengan sarannya, produk ini tersebut akan diimplementasikan atau diterapkan di SMP Negeri 41 Semarang. Pada tahap implementasi ini akan menghasilkan data hasil belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran, yaitu berupa yang kelima ada evaluasi. Nah, proses evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil dari implementasi, yaitu dengan melakukan terhadap hasil media yang diterapkan, dengan melakukan penilaian terhadap hasil media yang telah diterapkan.
Nah, presentasi skor hasil validasi rata-rata ahli media dari 3 aspek, yaitu aspek desain tampilan, aspek rekayasa perangkat lunak, dan aspek kelayakan perangkat sistem dengan skor 73,23%. Sedangkan skor rata-rata ahli media dari 2 aspek, yaitu aspek materi pembelajaran dan aspek isi dengan skor 90%. Berdasarkan rata-rata tersebut, media pembelajaran tersebut termasuk kategori baik. Hasil uji keefektifan dengan uji T yang telah dilakukan menunjukkan nilai sebesar 7,91, sedangkan tabel sebesar 1669 dengan taraf signifikansi 5%. Sekian presentasi saya terkait skripsi penelitian pengembangan oleh Muhammad Tauhidin. Terima kasih.